Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok huruf I. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi biofarmasetika yang berjudul Teori Pelarutan dan Transport Transmembran. Nah, di sini pada kelompok I beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Lulu dengan NIM 16, yang kedua ada Evionensa dengan NIM 27, yang ketiga ada Milentri Christina dengan NIM 19, dan yang keempat ada Saumi Amalia dengan NIM 32. Untuk pokok pembahasan kita pada materi kali ini, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada membran sel beserta fungsinya. Yang kedua ada mekanisme transport pada membran. Yang ketiga ada transport molekul-molekul kecil. Dan yang keempat ada transport molekul-molekul besar. Membran sel. Sel adalah unit struktural terkecil yang hidup. Sel dibatasi oleh membran plasma yang membungkus sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan intraseluler yang ada di dalam sel. Nah, sitoplasma ini mengandung organel-organel sel yang berguna untuk kelangsungan hidup sel. Membran sel tersusun dari 2 lapis lipoprotein yang membentuk bilayer lipid. Lipoprotein terdiri dari protein yang bersifat hidrofilik dan bagian rantai lipid yang bersifat hidrofobik. Bagian protein yang bersifat hidrofilik menghadap pada luaran dalam sel dan bersentuhan langsung dengan air, sementara rantai lipid saling berhadapan membentuk bagian dalam dari membran. Rantai lemak yang bersifat hidrofilik menyebabkan membran plasma bersifat impermeable terhadap air dan materi yang larut air. Perbandingan jumlah protein dan lipid yang menyusun membran plasma itu berbeda-beda tergantung pada tipe sel. Nah, sebagai contohnya, pada sel saraf terdapat nyelin yang berfungsi sebagai isolator listrik sehingga mengandung lipid yang sangat tinggi. Pada membran terdapat protein integral yang terletak menembus membran. Protein integral berfungsi sebagai saluran bagi materi yang larut air untuk keluar masuk sel. Nah, selanjutnya ada fungsi membran sel. Fungsinya yang pertama sebagai pembatas antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar. Yang kedua, mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Yang ketiga, sebagai reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon. Lalu selanjutnya ada sebagai antigen metabolisme, jalan untuk keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel sebaliknya. Lalu juga sebagai penyedia enzim dan transduksi energi. Mekanisme transport pada membran. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Nah, molekul-molekul yang melewati membran sel ini bisa seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, itu menurut Asmarina 2005. Membran sel terbentuk dari struktur fosfolipid bilayer. Bagian luar bersifat hidrofilik, sementara bagian dalam bersifat hidrofobik. Sifat kimia membran tersebut berpengaruh terhadap molekul-molekul yang bergerak melaluinya. Nah, seperti yang kita tahu, hidrofilik berarti kan dia suka air, filik. Nah, kalau misalnya hidrofobik seperti fobia, berarti dia tidak suka air. Nah, untuk lebih mendalaminya, ini ada mekanisme membran sel dan perbandingannya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar di sebelah kanan kita ini adalah mekanisme transport pada membran. Menurut Suarsana 2009, makhluk uniseluler transportasi antar selnya itu dilakukan melalui membran sel. Nah, ini adalah beberapa manfaat transport zat bagi sel. Yang pertama itu menjaga kestabilan pH.
Yang kedua, menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Yang ketiga, memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lain. Yang kelima itu membuang sisa metabolisme yang beracun. Dan yang keenam itu menyediakan ion-ion penting untuk kegiatan syaraf dan otot. Selanjutnya, membran plasma ini mempunyai sifat yang selektif. Nah, maksud dari sifat selektif ini adalah mampu memilih zat yang menembusnya. Tadi sudah dapat diketahui ya yang hidrofobik dan hidrofilik tadi itu. Nah, ini adalah yang ini berdasarkan sifat permeabilitas membrannya. Nah, berdasarkan sifat permeabilitasnya tuh terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, permeable, berarti dapat ditembus oleh semua zat. Jadi semua zat tuh bisa masuk, baik itu zat oksigen, karbon dioksida, maupun glukosa. Dan yang selanjutnya itu adalah impermeable, itu tidak dapat ditembus oleh semua zat. Nah, ini nih suatu kondisi semua zat nih tidak bisa menembus membran sel tadi. Yang ketiga adalah impermeable differential. Ini nih hanya dapat ditembus oleh beberapa jenis zat. Jadi di impermeable differential ini hanya zat-zat tertentu yang bisa menembus membran plasma tadi itu. Selanjutnya ada transport mikromolekul atau molekul-molekul kecil. Yang pertama ada transport pasif, berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi larutan di antara kedua sisi membran. Pada transport pasif tidak memerlukan energi metabolik. Transport pasif sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ada difusi sederhana atau simple diffusion. Pada difusi sederhana, ion atau molekul berdifusi melintasi membran semata-mata didorong oleh perbedaan konsentrasi molekul pada 2 kompartemen berbelahan yang dipisahkan oleh membran tersebut. Difusi akan terus berlangsung sampai konsentrasi senyawa di 2 sisi membran menjadi sama. Bisa dilihat pada gambar 2 di samping ini. Selanjutnya, yang kedua ada difusi dipermudah atau difasilitasi atau facilitated diffusion. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, difusi terfasilitasi sama dengan difusi sederhana, tidak memerlukan energi. Dan oleh karena itu, aliran molekul berjalan searah dengan gradien konsentrasi. Bedanya, difusi terfasilitasi berlangsung dengan bantuan berbagai protein yang terdapat di membran plasma, sehingga molekul-molekul yang ditransportkan tidak secara langsung berinteraksi dengan komponen-komponen membran yang bersifat hidrofobik. Dan terakhir, ada osmosis. Osmosis sendiri adalah berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Dapat kita lihat pada gambar di atas berikut ini. Yang kedua, klasifikasi dari transport mikromolekul, yaitu ada transport aktif. Dalam transport aktif ini diperlukan protein transmembran tertentu sebagai kompleks protein transporter. Energi yang diperlukan dapat diperoleh langsung dari ATP atau direct active transport, di mana transporter berikatan langsung dengan molekul ATP dan menggunakan energi hasil hidrolisisnya, atau tidak langsung atau indirect active transport, di mana transporter menggunakan energi yang sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipompakan secara langsung. Yang pertama ada direct active transport. Sistem direct active transport yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah pompa ion yang bertanggung jawab menjaga gradien ion Na+, K+ di membran plasma. Mula-mula ion Na+ berikatan dengan situs yang memiliki afinitas tinggi dengan ion Na+ di bagian dalam sel. Pengikatan ini akan menstimulasi hidrolisis ATP dan fosforilasi dari pompa Na+ dan K+ dan menginduksi perubahan konfirmasi yang menyebabkan situs perikatan Na+ terekspos ke bagian luar sel dan mengurangi afinitas terhadap Na+. Akibatnya, Na+ yang semula terikat akan dilepas ke dalam cairan ekstrakular. Dapat kita lihat
prosesnya pada gambar di samping, yaitu di reactive transportnya. Selanjutnya, yaitu klasifikasi dari transport aktif, yaitu ada indirect active transport. Indirect active transport adalah transport aktif di mana energi yang digunakan sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipumpakan secara langsung. Jenis energi yang digunakan dapat diperoleh langsung dari hidrolisis ATP, melainkan dari transport berpasangan atau couple transport molekul kedua dalam arah yang sesuai secara energi. Pada gambar pertama dapat kita lihat transport aktif glukosa contohnya yang didorong oleh gradien ion Na+, merupakan cara utama untuk uptake glukosa dari lumen usus. Transporter secara langsung terkoordinasi mengikat dan mentransportkan satu molekul glukosa dan dua ion Na+ secara bersamaan masuk ke dalam sel. Transport ion Na+ sesuai dengan arah energiknya mendorong uptake glukosa melawan gradien konsentrasinya. Selanjutnya pada gambar kedua dapat kita lihat transport glukosa oleh sel-sel epitel usus, sebuah protein transporter yang terdapat di bagian apikal membran plasma yang bertanggung jawab atas uptake aktif dari glukosa atau dengan transporter Na+ dari lumen usus. Hasilnya, glukosa makanan akan terabsorpsi dan terkonsentrasi di dalam sel-sel epitel usus. Kemudian glukosa ditransfer dari sel-sel tersebut ke jaringan konektif yang terdapat di bagian dasar melalui difusi transfiltrasi yang dimediasi oleh transporter yang terdapat di bagian basolateral dari membran plasma. Sistem ini didorong oleh pompa Na+, K+, yang juga terdapat di bagian basolateral. Selanjutnya, transport molekul besar atau makromolekul atau disebut dengan transport vesikuler. Suatu membran plasma yang memiliki makromolekul tidak dapat melewati membran plasma tanpa menggunakan protein transmembran yang berperan sebagai protein karier, tetapi dapat dengan menggunakan mekanisme yang berbeda dari transport mikromolekul. Transport makromolekul merupakan pergerakan molekul besar seperti polisakarida dan protein menyeberangi membran dalam jumlah besar melalui vesikel. Transportasi makromolekul membutuhkan energi. Transport molekul terbagi atas endositosis dan eksositosis. Yang pertama, endositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Terdapat 3 jenis endositosis. Yang pertama yaitu pinositosis. Pinositosis merupakan proses di mana sel seperti meneguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula kecil. Karena salah satu atau seluruh zat terlarut yang larut dalam tetesan tersebut dimasukkan ke dalam sel, pinositosis tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditransfernya. Untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya fagositosis. Fagositosis merupakan proses di mana sel menelan suatu partikel dengan kaki semu atau pseudopodia yang membalut di sekeliling partikel tersebut dan membungkusnya di dalam kantong berlapis membran yang cukup besar untuk bisa digolongkan sebagai vakuola. Partikel itu dicerna setelah vakuola bergabung dengan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik. Kemudian selanjutnya ada endositosis yang diperantarai reseptor. Beberapa protein integral memiliki reseptor pada permukaannya untuk mengenali dan mengambil hormon dan kolesterol. Dalam endositosis diperantarai reseptor, pengikatan ligan untuk reseptor memicu pembentukan vesikel. Ligan adalah setiap molekul yang mengikat secara khusus untuk situs reseptor molekul lain. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yang kedua adalah eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transfer molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel atau bisa disebut dengan sekresi dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transfer yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung. Kandungan vesikulanya kemudian ditumpahkan keluar sel. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide.
Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penjelasan kami untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.